HS code di Indonesia untuk mentransaksikan rare earth. Karena rare earth di dalam caption dunia itu nggak ada gitu. Jadi nggak akan mungkin kita melakukan transaksi nih. Jadi yang kami lakukan terobosan kembali kepada kerajaan ini, Mas. Teknologi ini, Mas, di Jogja, Mas, ya. Aku bisa Jogja ya. Kami udah melakukan survei. Buat orang Jogja sementara ini selatan itu yang penuh dengan bumbu pasir itu adalah rare earth isinya menurut kami. Dan itu, Mas, bahasa legenda disoi itu diberikan disontor gitu oleh kanjeng Ibu Ratu Kidul. Itu disebut sedimen. Teman-teman kami dari LIPI sudah mengecek di dalam satu kabupaten saja Kulon Progo itu ada di mana 133 km, Mas, ada 2 juta metrik ton, Mas, akibat angin barat 700, angin timur itu 1,3 juta ton per tahun. Mas, kita nggak punya mining, tapi kita punya raw material. Dan kami sudah melakukan apa isinya? Isinya sangat fit untuk baterai lithium. Sangat. Ya. Pemerintah kita ini lagi-lagi, Mas, menggunakan Cina dan Korea untuk bicara baterai lithium yang akan dikerjasamakan nanti dengan Pertamina konsorsiumnya membuat nih air tower. Yang kedua yang aku fatal, Mas, tiba-tiba teman-teman di Sulawesi ini, mohon maaf nih, Mas, jadi menyinggung perasaan, Mas, di situ kembali lagi bicara smelter. Teknologi itu, Mas, yang lagi-lagi, Mas, menggunakan standar mereka. Habis triliunan, bakal nanti dikotok jadi bolong-bolong gak karu-karuan seperti itu. Keluarnya apa nanti, Mas? Aku mau nanya, rare earth nggak keluar? Pasti tidak. Karena yang Mas bilang ini itu tidak pernah transaksi berdasarkan konten. Jadi konten ditentukan dulu baru bicara tonase. Sekarang dengan nggak berapa nih nikelnya yang ada FE sekian itu dikali kemudian bicara tonnya di harga sekian dolar. Mas, coba Mas lihat mikronya dengan murahnya, guys. Kemudian komposisi yang ada di dalam konten dalam 1 ton tadi, Mas lihat, Mas kemudian cek kemudian London Metal Exchange Index. Harganya, Mas, pasti lebih daripada ribuan dolar, pasti 3000% di tempat Mas. Kok Mas tuh malah, mohon maaf, Mas, nikel yang dijual, konsesi nikel yang dijual, kan sama kayak Freeport lagi, Mas. Ini gua komplain, Mas, negara Jawa nih, Mas. Terkejap nih. Terusin dulu. Terkejap. Iya, terusin dulu. Jadi gini, Mas. Kenapa Jarawati masuk penjara? Nah, jadi maksudnya gini, Mas. Kalau bisa transaksi ini bentuknya menjadi kemitraan. Kita bicara dengan Elon Musk lah, kita bicara dengan LG yang ujung-ujungnya sama Hyundai lah, untuk membuat produk akhirnya di Indonesia. Bahan baku dari kita menjadi semi finished product, entah itu dalam bentuk metal oxide, atau dalam bentuk solution, atau dalam bentuk chrome, atau dalam bentuk alloy. Oke? Dan transaksi ini, tapi lu gua nggak ekspor ya, lu gua supply, buatlah kawasan Indonesia sana, lu buat pabrik di sini. Bukan hanya pabrik baterai loh, Mas, nggak loh, bukan itu. Pabrik sampai di mobil lagi. Hyundai misalnya, ajak, Mas. Sehingga akhirnya, Mas, antara Cina dengan pihak lain itu kolaborasi di dalam supply chain value chain-nya. Tunggu dulu, satu lagi cerita mikrobakteri. Mikroba. Oh, oke. Itu belum masuk. Ini Selby. Ntar aja gua. Habis ini biarin dulu bentar. Teknologi nano ini. Teknologinya. Dengan mikroba ini. Iya, Iya. Dengan mikroba ini praktis zero waste. Jadi waste-nya pun saat ini, Mas, sudah kami gunakan sebagai pupuk organik. Ceritain gimana tuh bakteri itu gimana? Ceritain, tolong. Oh, oke. Jadi Gua nggak perlu cerita itu pakainya udah ada pengembangan intinya mikrobanya. Ini beda. Dengerin dulu, Bi. Nggak, mikroba bakteri. Ah. Kita biasa pakai. Oke, coba sekarang Selby yang cerita dulu. ini. Oke. Ini adalah satu ininya yang arahnya ke sini. Ya. Oke. Ini gua bekelain terhadap ini nih sampai sekarang. Yang atas, X-ray itu. X-ray.
Jadi kalau dalam istilah labnya itu XRF. Ini bos. Kita ini dulu ya, kita kesini aja dulu ya. Ya. Teknologi ini adalah XRF. XRF itu ada yang portable, ada yang desktop. Cuma segini kecil, baru dia bisa lihat. Kalau itu di portable lebih kecil lagi. Kalau dulu nambang dengan ini orang bilang mungkin lah. Kasih dari sini bisa jalan, tambang ekspor segala macam. Tapi gue bilang harus dikalibrasi karena dia nggak bisa baca. Kalau ada sekian dia pengaruh, kalau dia ada karbon itu pengaruh. Harus dikalibrasi terus. Ini bedanya besar. Nah ini dipakai sekarang. Intertek, Scoville dia apa semua. Kalau Scoville masih X-ray. bukan, dia pakai ini. Ini kan XRF nih, X-ray. Dia masih pakai AAS ataupun ICP. Nah ini yang kita itu. ICP ini akan berjalan terus terhadap sampai yang ke mikro, yang kita ini merasa kita bisa semua di sini. Nggak pernah ngecek dikirim sampel dari sini ke Singapura untuk diambil semua dilihat. Dia bilang nggak bisa, harus dikirim ke Australia, harus dikirim ke Inggris. Iya, itu Eropa. Berarti apa? Kok kita bisa nih ngomong semua bahasa kita ada? Nggak bisa. Kita kirim ke Cina hanya 2 lab yang bisa. Di Beijing sama ada di Guangzhou. Yang lain nggak bisa. Bos itu udah ada punya keluarga udah ada Epsilon generasi 4. Sorry gue tuh. Gini, semua ini bisa. Semua ini bisa. Asal ada dasarnya. Ya, Lu pakai XRF aja bisa. bisa. Tapi harus ada cara-caranya. Kalau nggak pakai caranya, nggak akan ketemu, nggak kebaca. Ya. Kita harus tahu bahwa kekurangannya di sini, lihatnya di sini. Betul, gitu. betul. Ya. Jadi kita bisa rubah nih XRF. Hanya bisa baca skandium, bisa. Kita bikin ininya sampai hanya dia bisa baca itu. Tapi yang lain dia nggak akan bisa baca. Ya. Itulah kejelekan dia. Ya. Tapi kalau kayak index ini hanya tinggal tingkat orang. Ya. Bagaimana dia bisa melarutkan sampai seininya sampai detil sehingga dia bisa baca. Karena kan dia cuma baca berdasarkan spektrum. Balik ke itu. Ini kenapa kita harus balik ke sini nih? Hukum. Betul. Nih, apa yang dibilang diberikan oleh laut, memang diberikan oleh laut. Di laut selatan itu ya. Jadi ini sebenarnya dari gunung. Semua mineral itu nggak ada di laut, nggak ada di gunung. Kecuali rubidium apa segala banyak lah di laut. Tapi kan dasar-dasarnya gunung semuanya. Gunung kan dari dasar bumi. Dia turun nih, dia turun sampai ke pantai ke itu, laut ngambil. Nah prosesnya itu di dalam laut. Baru dia kasih besar, udah jadi. Udah jadi itu. Besi apa semua. Gue pernah nyelam di Komodo ya. Di situ gue lihat patahnya Australia sama Asia. Gue lihat itu, tidak benar. Tapi memang kita punya itu luar biasa di laut. Jangan salah. Australia beginilah hebatnya. India yang begitu hebatnya karena datang dari dunia Australia. Kalau kita harus dari dalam bumi, muncul ke gunung baru keluar. Kalau Australia karena datar itu udah dari dasar bumi, begitulah dia. Makanya dia batu baranya, biji businya, apanya semua. Di permukaan surface. Tetapi kita ini karena dari dalam bumi ini yang muncul banyak yang kita tidak pernah sadar. Sekarang
balik ke ini. Nih. Siapa pengekspor produsen rare metal Di Indonesia? di dunia? Cina. Cina. Hampir 90% dia. Nih. Ada bahan bakunya? Nggak ada. Nggak ada. Ada bro sebenarnya. Nggak ada. Cuman nggak semua yang bilang ada. Nggak ada semua, tapi maksudnya kalau bicara 80%. Oh iya. Yang mana yang paling besar bahan baku? Ini kita mau lihat sejarah bagaimana Cina ini. Kalau kita mau baca dia Yang dari Afrika. yang paling besar, yang paling enggak di Yang negara lainnya Cina, apa? di negara Cina, Oh oke. Nggak tahu. Mongol, Oh daerahnya. Mongol dan Indo Mongolia. Sekarang kalau dia bilang bicara kekayaan, kenapa dia lepas Mongol? Lu ribut terus ini segala macam. Lu urus negara sendiri, kita lepas. Dia merdekakan Mongol. Kenapa nggak Tibet? Kenapa nggak Hong Kong? Kenapa nggak Macau? Padahal kalau melihat dari yang ini nih, konsesi, Luar biasa. oh dia luar biasa tuh. Tapi Mongol. dia lepas. Ya. Karena dia punya Dia badan. punya baru. Tapi nggak menguasai prosesnya. Tapi apa yang dia punya dari Afrika, dari itu sampai Zimbabwe, itu barangnya ke Cina. Rare-nya di mana? Tailingnya. Ada satu itu lagi mengerjakan itulah yang keluar. Dia nggak punya skandium, dia nggak punya ini, tapi eksporter skandium 80%. Terus kaitannya dengan kita apa? Mas, kaitannya dengan kita kerajaan kita oke. Ini nih, Oke. benar nih. Ada dua. Tapi itu kita bisa lawan. Kita udah mengerti hubungannya sama. Nih, kaitannya adalah kita. Saya nggak pernah bilang bahwa smelter itu harus di sini, bikinnya harus di sini. Enggak. Tapi kita yang bilang. Karena kita punya bahan. Cina yang ngatur itu. Tapi apakah Cina mau bikin smelter di Indonesia? Dia bilang, you bodoh, tapi karena you kebodohan you kita harus ikuti. Sekarang Cina ini bermasalah di dalam negeri menghadapi ininya dia yang di Morowali, SMI, yang di Virtu Dragon, yang di mau menguasai nikel di Cina, dia kuasai, dia yang ngirim kemana-mana. Marahlah itu semua industri nikel, industri baja, industri apa semua bisa. Kebodohan kita. Kan kita harus bisa yang namanya ini harusnya ini yang nggak menguasai dong. Yang menguasai itu adalah industri. Tapi industri itu yang menguasai adalah bagaimana kita mengatur. Karena dia punya ini dasarnya. Dia punya itu, tapi dia nggak punya main. Beda sama kita balikan lagi ke ini. Apa yang diberikan ke itu, saya mau ini kan bedakan ini. Apakah mining itu adalah konsesi? Tidak. Kuasa dari apa? Dulu kan apa namanya? Kota karya. Enggak, kontrak karya untuk ini. Kontrak karya karena dia bangun dan ada bagian juga. Dulu namanya apa?